يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Hadirin jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari Jumat ini adalah Jumat yang pertama kita berada di tahun baru 2025 Miladiyah. Dan dengan pergantian tahun seperti ini mestinya mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat sudah lebih dekat dalam hidup kita. Dengan pergantian waktu atau tahun seperti ini, maka usia kita, umur kita semakin berkurang. Selama ini kita salah kaprah menganggap bahwa pergantian tahun itu menambah usia dan umur kita. Sebenarnya hadirin yang sangat bahagia, yang terjadi sebenarnya adalah umur dan usia kita itu berkurang setiap saat. Dan itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayursalu ilayhi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Kata Rasulullah, setiap di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, dalam bentuk sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya pada tahap dan fase yang kedua berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian pada tahap yang ketiga, fase yang ketiga, 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal daging. Setelah itu lalu kemudian kata Rasulullah, fayursalu ilaihi malak. Janin yang sudah berusia 120 hari tadi diutus kepadanya satu malaikat dengan dua tugas. Tugas pertama, fayanfukhu fihi ruh. Malaikat itu meniupkan roh ke dalam janin yang usia 120 hari tadi, maka janin itu sudah terdiri dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Tugas yang kedua yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat tadi, wa yu'maru bi 4 kalimat. Diperintahkan untuk mencatat 4 persoalan yang merupakan takdir yang harus dilewati nanti janin ini ketika dia masuk ke dalam dunia. Di antaranya bikatbi rizkihi, dicatat rezekinya. Yang kedua bikatbi ajalihi, dicatat dan ditulis oleh malaikat ajalnya. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, setiap bayi yang masuk ke dunia ini dia sudah membawa jatah umur dan jatah usia, sekaligus dia membawa jatah rezeki. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, dan hadisnya juga ada hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, kata Rasulullah SAW, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha walan tastau'u hatta yastau'iba rizqaha. Setiap jiwa tidak akan mungkin meninggal dunia sebelum sempurna rezekinya dinikmati dan sebelum sempurna ajalnya dilewati, umurnya dilewati. Karena hadirin yang sangat bahagia, setiap kita masuk di dunia sudah membawa jatah umur, dan setiap hari berkurang 1 hari.
Setiap pekan berkurang 1 pekan, setiap bulan berkurang 1 bulan, dan setiap tahun berkurang 1 tahun. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, kalau seandainya jatah umur kita dan usia kita yang dicatat oleh malaikat pada saat kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing dijatahkan dan ditulis 50 tahun, dan tahun 2024 kemarin usia kita sudah 49 tahun, berarti tahun 2025 ini adalah tahun terakhir kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, kalau kita pahami hakikat umur seperti ini, maka tidak akan mungkin kita berhura-hura memperingati pergantian tahun itu. Justru kemudian kita waspada, kita hati-hati dan memuhasabatun nafs, mengintrospeksi diri kita bahwa kali ini berkurang lagi jatah umur saya 1 tahun, dan boleh jadi inilah tahun terakhir untuk saya hidup di dunia ini. Makanya mestinya itu akan mengantarkan kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. 2 kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini untuk bertakwa. Dan yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman untuk meningkatkan kualitas imannya kepada derajat ketakwaan, karena ternyata takwa itulah yang akan bermanfaat kita bawa dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hari esok itu hari akhirat dengan kata al-ghad. Dalam bahasa al-ghad itu besok. Kenapa? Karena kullu atin qarib, semua yang akan datang itu dekat. Makanya kita harus waspada. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Makanya kita diperintahkan dari awal ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lalu kemudian diakhiri lagi dengan perintah yang kedua kalinya, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Olehnya itu hadirin yang sangat bahagia, dengan pergantian tahun baru 2024 ke 2025 ini, mudah-mudahan di 2025 ini kita semakin meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di tahun 2024 salat berjamaah kita masih bolong-bolong, hadirin yang sangat bahagia, maka kita mari bertekad masuk tahun 2025 ini kita tingkatkan salat berjamaah kita. Kita rutin dan kita jaga salat jamaah kita. Kalau di tahun 2024 masih jarang kita membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran, maka mari di tahun 2025 ini kita tingkatkan, kita jadikan bacaan Quran itu adalah bacaan harian kita mentadabbur dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Kalau di tahun 2024 kita jarang mempelajari ilmu syar'i, maka di tahun 2025 ini hadirin yang sangat bahagia, mari kita berusaha untuk terus belajar dan belajar mempelajari ilmu syar'i, hadir dalam majelis-majelis ilmu dan majelis zikir, agar kemudian iman kita bisa meningkat dan amal saleh kita bisa bertambah. Karena hadirin yang sangat bahagia, mudah-mudahan di tahun baru ini, tahun 2025, kita lebih baik di tahun daripada tahun 2024, khususnya dalam ibadah dan takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.